Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, kita melanjutkan pembahasan yang lalu. Kali ini kita ada pembahasan baru. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wala yu'maru ahadun mimman la yajibu alaihi fi'las sholati bi fi'liha illa sabiyyu. Ada orang yang tidak wajib sholat tapi ada perintah untuk melakukan sholat. Umumnya kan kalau ada perintah sholat maka hukum sholat itu wajib bagi dia. Ini ada perintah sholat tapi orang itu tidak wajib melakukan sholat atas perintah itu. Nah, ini kan agak aneh ini. Ada perintah sholat tapi dia tidak wajib melakukan sholat. Orang yang tidak wajib melakukan sholat tapi ada perintah sholat, maka tidak ada seorang pun yang tidak wajib melakukan sholat lalu ada perintah sholat illa sabiyyu, kecuali anak kecil. Jadi anak kecil itu tidak wajib sholat tapi ada perintahnya. Hanya perintahnya ini bagi anak kecil tadi dia tidak wajib. Fa innahu yu'maru bi fi'liha li sab'in. Anak kecil itu ketika umur 7 tahun maka anak kecil itu diperintahkan untuk melakukan sholat. Kalau sudah umur 7 tahun artinya dia ini untuk belajar sholat. Kalau untuk belajar sholat ya salah-salah juga tidak apa-apa, namanya belajar. Ketika masuk ke dalam masjid kemudian dia ribut-ribut atau rame-rame lari-lari di masjid, ya nggak apa-apa. Yang jelas dia pernah melihat orang-orang yang sholat di masjid. Maka jangan ada pengurus masjid yang melarang anak-anak itu pergi ke masjid. Karena kita dulu juga begitu. Kita dulu ternyata sering dimarahi oleh orang-orang tua kita atau kakak-kakak kita yang lebih tua karena kita sering bermain di masjid itu. Tapi ternyata akhirnya kita cinta kepada masjid walaupun waktu itu kita main-main di masjid. Maka ketika ada anak-anak suka main di masjid, alhamdulillah kita generasi penerus sudah siap. Hanya saja ya harus diperingatkan, harus diatur, tidak boleh dilepaskan begitu saja. Tapi dengan adanya dia main ke masjid itu sudah merupakan suatu saat yang bagus. Karena mereka kenal dengan orang-orang sholat di masjid sehingga mereka pun terbiasa ke masjid karena dia sering pergi ke masjid. Suatu saat nanti kalau akalnya sudah sempurna, dia tidak melakukan itu. Maka anak kecil itu diperintahkan untuk melakukan sholat dan di sini adalah belajar itu ketika umur 7 tahun. Ketika dia umur 7 tahun maka ada perintah anak kecil itu untuk melakukan sholat. Wa yadribu ala tarkiha li asyrin. Dan bahkan walaupun dia belum balik, walaupun dia belum ada kewajiban, itu diperintahkan untuk memukulnya. Kalau dia tidak sholat, ada perintah sholat kapan? Ketika sudah umur 10 tahun. Anak kecil umur 10 tahun diperintahkan sholat, tidak sholat, maka orang tuanya pukul dia. Pukulnya itu pukul mendidik, bukan pukul menghabisi. Beda pukul menghabisi dengan pukul mendidik. Pukul mendidik artinya hatinya itu tidak marah sampai kehilangan akal. Tapi kalau pukul menghabisi itu biasanya hatinya marah sampai kehilangan akal. Oleh karena itu anak kecil tidak wajib sholat tapi ada perintah sholat. Perintahnya itu ketika umur 7 tahun. Ketika umur 10 tahun maka tidak sholat, orang tuanya ada kewajiban untuk memukulnya. Jadi Bapak Ibu yang punya anak umur 10 tahun, Bapak Ibu perintahkan sholat, dia tidak sholat, angkat rotan atau angkat sapu. Tapi jangan betul-betul memukul, angkat aja dulu. Kalau nggak sholat nih, ayah pukul nih. Kalau nggak sholat nih, ayah sebat pakai lidi nih.
Biasanya anak kecil itu paling takut dengan lidi. Pada saat saya ngajar ngaji, ada anak yang sulit sekali untuk ngaji, ternyata ibunya punya ajian yang sangat ampuh. Apa itu? Sepotong lidi itu pun sudah cukup membuat anak takut sehingga dia mau ngaji. Jadi tidak perlu harus pakai tongkat, cukup pakai lidi. Ini namanya mendidik. Kalau pakai tongkat itu menyakiti. Begitu disebat pakai tongkat pasti benjol. Tapi kalau disebat pakai lidi, maka itu sakit, hanya saja dia tidak menyakiti. Nah, ketika anak umur 7 tahun tinggalkan sholat tidak apa-apa, walaupun ada perintah. Tetapi kalau udah umur 10 tahun tinggalkan sholat, maka orang tua ada kewajiban memukulnya, tapi memukul mendidik, bukan memukul menyakiti. 5 ruya Samurah al-Juhani, berdasarkan riwayat dari Samurah al-Juhani, qala, ia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, allimu sabiyya sholata li sab'i sinin, ajari anakmu sholat ketika sudah umur 7 tahun. Wadribu 'alaiha ibna asyrin, dan pukul anakmu kalau dia tidak sholat ketika sudah berumur 10 tahun. Riwayat Samurah al-Juhani ini menyampaikan bahwasanya Rasulullah ada perintah untuk orang tua yang punya anak, kalau sudah umurnya 7 tahun ajari dia sholat. Kalau sudah berumur 10 tahun pukul dia kalau tidak mau sholat. Ini dasar kenapa orang tua perintah anak sholat umur 7 tahun, dan kalau umur 10 tahun ada kewajiban orang tua untuk menghukumnya, yaitu dengan memukulnya. Fa in dakhala fi sholati thumma balagha fi asna'iha, ketika anak kecil itu di tengah-tengah sholat tiba-tiba dia balik. Anak kecil kan belum wajib sholat, tapi begitu dia sholat, di tengah-tengah sholat tiba-tiba dia balik. Dilihat dari segi umurnya itu sudah mencapai pas, pada saat tengah-tengah sholat itu usianya pas 15 tahun umpamanya. Karena dia belum ada tanda-tanda yang lain untuk balik, maka tanda baliknya adalah 15 tahun. Ketika dia sudah berumur 15 tahun yang seperti itu, maka pas di tengah-tengah dia sholat ternyata dia balik. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu mengajarkan, menjelaskan kepada kita. Beliau menyampaikan tentang dirinya sendiri, ahbabtu ayyutimma wa yu'ida, aku lebih senang kalau ada anak di tengah-tengah sholat itu dia balik, maka sholat yang tadi statusnya adalah sunnah berubah menjadi wajib. Anak kecil tidak sholat, ada perintah sholat, artinya anak kecil tidak wajib sholat, tapi ada perintah sholat, maka hukumnya sholat itu adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Walaupun sholat zuhur, asar, maghrib, isya, tapi dihukumi untuk anak itu dia adalah sholatnya adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Maka ketika di tengah-tengah dia balik, di tengah-tengah sholat dia balik, maka ada perpindahan antara hukum sunnah dan hukum wajib. Ketika ada anak yang di tengah-tengah dia sholat itu adalah balik, maka perpindahan antara hukum wajibnya sholat dari sunnah yang sebelumnya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, aku lebih senang orang yang seperti itu, anak yang seperti itu, di tengah-tengah dia sholat dia balik, maka dia sempurnakan sholatnya. Wa yu'ida, lalu diulangi, sempurnakan sampai salam, lalu diulangi sholatnya. Kalau zuhur sampai salam, lalu nanti ngulang sholat zuhur lagi. Tetapi wala yubayyinu li anna alaihil i'adah, tapi tidak ada ketentuan dalil yang harus mengulanginya. Artinya karena tidak ada ketentuan dalil harus mengulanginya, ini hanya pendapat Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i sebetulnya mau mengatakan diulang juga boleh, tidak diulang juga boleh. Qala Abu Ishaq, sementara itu menurut Abu Ishaq, yalzamul itmam wa yustahabbu lahul i'adah. Kalau ada anak kecil seperti itu di tengah-tengah dia sholat dia balik, maka orang itu disunnahkan untuk mengulang, tetapi diwajibkan untuk menyempurnakan. Sempurnakan sholat duhurnya, setelah itu baru diulang. Ini karena
baliknya di tengah-tengah dia sholat. Wa qawluhu ahbabtu yarji'u ilal jam'i bainal itmam wal i'adah. Imam Syafi'i menyebutkan ahbabtu, aku lebih senang al-itmam wal i'adah, lebih senang menyempurnakan dan mengulang. Ini maksudnya adalah itu kedua-duanya, setelah disempurnakan baru diulang. Wa wal dhahir minal mansus, ini adalah dhahir dari apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Ummnya. Maka Imam Syafi'i itu juga sebetulnya mau mengatakan seperti itu, sempurnakan sholatnya, kemudian setelah itu baru diulang. Wa dalilu alaihi anna sholatahu shahihatun, dan bukti bahwasanya sholatnya itu adalah benar atau sah sholatnya, waqad adrakal wujub, dan dia telah melaksanakan atau telah memperoleh kewajiban sholatnya, wa wa fiha fayalzamul itmam, yaitu di dalam sholatnya itu dia wajib menyempurnakannya. Ini bukti bahwasanya sholatnya itu sah. Kenapa? Karena wajib menyempurnakan itu tadi. Ini menunjukkan bahwasanya sholat zuhurnya tadi itu adalah sah, bukan sunnah. Jadi perpindahan dari sunnah ke wajib pada posisi anak yang balik di tengah sholat itu sah sholatnya. Wala yalzamu ayyu'idah, kalau seperti itu maka tidak harus untuk mengulang lagi. Kenapa? Udah sah kok harus diulang. Di annahu sholal wajiba bisyurutin fala yalzamu ada, karena dia telah melakukan sholat, dia melakukan sholat fardu dan syarat dan rukunnya semuanya sudah dilaksanakan. Maka yang seperti itu tidak perlu mengulang lagi. Jadi artinya apa? Artinya pendapat pertama, orang yang balik di tengah-tengah sholat itu wajib menyempurnakan sholatnya kemudian ulang, itu pendapat pertama. Pendapat kedua, tidak perlu mengulang karena sudah sah sholatnya, kenapa harus mengulang lagi? Oleh karena itu dua-dua pendapat ini boleh dipakai ketika ada anak sholat di tengah-tengah sholat balik, sempurnakan boleh diulang, atau sempurnakan tidak perlu mengulang karena sholatnya adalah sah. Wala hadza law shalla fi awalil waqti, oleh karena itu kalau kondisinya seperti ini, dasarnya seperti ini, kalau sholat di awal waktu, tsumma balagha fi akhirih, lalu dia di akhir waktu itu dia balik, di awal waktu belum balik, dia sholat, tapi di akhir waktu dia balik, ajza'u dzalika 'alal fardhi, orang seperti itu telah sah sholat fardunya, li'annahu shalla sholatal waqti, karena dia adalah sholat dan sholatnya itu udah masuk waktu, bisyurutiha, dengan cara-caranya pun dia jalankan, fala yalzamul i'adah, maka orang seperti itu tidak wajib mengulang sholatnya. Jadi anak kecil ketika pagi-pagi dia belum balik, duhur awal belum balik, ternyata di akhir sholat duhur dia balik, tapi di awal duhur dia udah sholat, maka orang yang seperti itu dihukumi sah sholat duhurnya, tidak perlu ngulang lagi. Barangkali itu saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.